begitu? Iya kak, tadi di sekolah ada temen yang sedang mens. Terus pada ngejekin Rara karena Rara belum tahu organ reproduksi. Rara kan jadi malu mau bertanya, tapi dengan siapa? Nah, sini kebetulan kakak ada nih nyimpen video tentang organ reproduksi wanita. Sekalian kakak jelasin ya. Kita mulai dari luar ya. Bagian-bagiannya itu ada labia mayora, labia minora, lubang vagina, uretra, dan klitoris. Nah, yang pertama klitoris. Klitoris adalah organ seksual perempuan yang sangat sensitif terhadap stimulasi. Selanjutnya vagina. Bagian yang tampak dari luar ini disebut liang atau lubang vagina. Dan bagian dalam inilah tampak vagina secara keseluruhan. Vagina sebenarnya termasuk organ reproduksi bagian dalam ya. Vagina adalah organ hubungan seksual pada perempuan. Selain itu, vagina berfungsi juga untuk jalan lahir bagi bayi yang sudah siap dilahirkan. Sekarang kita lihat organ bagian dalam ya Ra. Nah ini dia organ reproduksi selanjutnya ya Ra. Ada serviks, rahim, tuba Fallopi, dan induk telur. Yang pertama, serviks atau leher rahim menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim. Selain itu, untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Nah, lanjut ya Ra. Satu buah uterus atau rahim, tempat berkembangnya janin tuh endometrium, akan mengalami perubahan setiap bulannya yang kita sebut sebagai menstruasi. Terjadi jika sel telur tidak dibuahi sperma, sedangkan jika sel telur dibuahi oleh sperma, terjadi kehamilan yang kemudian berkembang dan bertambah besar dan menjadi bayi di uterus atau di rahim. Dua buah tuba Fallopi ini adalah saluran yang dilewati sel telur dari indung telur menuju rahim pada saat sel telur tidak dibuahi. Selain itu, tuba Fallopi ini juga menjadi tempat antara terjadinya pertemuan sperma dengan sel telur. Terakhir adalah dua buah ovarium atau disebut juga dengan indung telur kanan dan kiri, yang berfungsi menghasilkan satu sel telur secara bergantian tiap bulannya. Indung telur juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang menjalankan fungsi reproduksi pada perempuan. Salah satunya berperan dalam proses menstruasi atau pada saat perempuan tersebut hamil. Rara, udah paham belum? Udah kak, Rara udah paham gimana wanita itu bisa menstruasi dan hamil. Ternyata organ reproduksi kita kompleks banget ya kak. Betul, itu sebabnya kita harus pandai jaga kesehatan organ reproduksi kita ya. Nah, semakin kenal, semakin sayang. Jaga organ reproduksimu demi masa depanmu. Hayo, nonton apaan tuh? Ini kak, lagi belajar mengenal organ reproduksi pria. Wah, jadi malu. Apa ini merupakan hal biasa ya kak? Loh, enggak dong. Bagus malahan. Justru semakin dengan kita tahu, kita semakin mencintai organ reproduksi kita dan tahu cara menjaganya agar tetap sehat. Ayo, kita belajar bareng. Ayo kak. Nah, kita bahas organ reproduksi pria ya. Mulai bagian luar, yaitu penis. Kita tahu, penis merupakan organ untuk berhubungan seksual. Penis dapat mengalami pembesaran yang disebut dengan ereksi dan dapat mengeluarkan sperma dan cairan mani yang disebut dengan ejakulasi. Walaupun dari luar terlihat simpel, namun pada bagian dalam organ ini banyak bagian dan mempunyai fungsi penting. Penis dibungkus oleh kulit luar yang disebut korestrin atau perivitium.
pada saat akan memasuki masa remaja. Kulit pembungkus bagian kepala penis ini akan dibuang yang disebut profesesir atau disunat. Hayo, adik udah disunat belum? Tujuan sunat adalah pencegahan penumpukan kotoran di daerah kepala penis. Dalam penis terdapat saluran uretra. Saluran ini untuk mengeluarkan sperma dan mengeluarkan urin. Tetapi, pengeluaran urin dan sperma ini tidak akan terjadi bersamaan karena diatur sedemikian rupa oleh tubuh kita. Keren kan? Oh iya, tidak lupa juga ada skrotum dan testis. Kira-kira apa ya? Nah, skrotum adalah kulit pembungkus luar yang berfungsi mengatur suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Sedangkan testis berada di dalam skrotum, terdiri dari 2 buah berbentuk bulat. Lalu, apa fungsi dari testis ini? Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon seksual, yaitu testosteron, produksi sperma yang dimulai saat masa pubertas. Biasanya di kisaran 11-15 tahun. Hormon seksual ini berfungsi untuk memberikan ciri-ciri sekunder pada laki-laki, misalnya tubuh lebih kekar, dada bidang, tumbuh rambut berupa kumis, jenggot, tumbuh jakun. Apakah sperma dari testis selalu dalam keadaan matang? Jawabannya belum. Ada organ yang bernama epididymis. Jumlahnya ada 2, merupakan tempat untuk pematakan sperma. Selama itu, berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara sebelum sperma dikeluarkan. Selanjutnya adalah 2 buah vas deferentia. Fungsi organ ini adalah tempat transport atau jalan sperma, yang nanti juga melewati ejaculatorius ductus untuk mengantarkan sperma ke penis dan kemudian dikeluarkan atau bisa kita sebut dengan ejakulasi. Yang terakhir nih, ada 3 kelenjar dalam sistem reproduksi laki-laki loh. Ada 2 seminal vesicles yang fungsinya untuk menghasilkan energi yang bagi sperma agar pergerakannya baik, dan 1 buah kelenjar prostate yang fungsinya menghasilkan cairan dan membantu sperma tetap bertahan pada pH asam pada cairan vagina, serta 2 buah bulbus uretral atau Cowper's gland yang fungsinya menghasilkan cairan yang berperan sebagai pelumas pada saat melakukan hubungan seksual. Wah, sangat menarik ya untuk disimak.